Selamat pagi, saudara-saudaraku yang baik. Salah satu hal alami dan sekaligus karunia Tuhan adalah istirahat tidur. Puji Tuhan, semalam kita menjalaninya dalam lindungan Tuhan. Pagi ini, kita bangun dan menyongsong hari baru. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudaraku, sebenarnya, bisakah manusia berubah? Pertanyaan ini muncul ketika seseorang seolah-olah susah dinasihati, sekaligus tidak menggubris nasihat itu, sehingga watak ataupun perilakunya yang buruk seolah-olah bersifat permanen. Wataknya memperlihatkan kesan yang membuat kesimpulan bahwa orang tidak bisa berubah. Niniwe adalah kota besar, kota metropolitan. Alkitab melukiskannya. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Sayangnya, penduduknya suka berbuat jahat dan mempraktikkan kekerasan. Berbagai perilaku terburuk dari sosok manusia dapat dijumpai di kota itu. Saking brengseknya penduduk kota itu, Yunus menolak permintaan Tuhan pergi ke kota itu. Alih-alih pergi ke Niniwe, malah ia melarikan diri ke Tarsis. Saudaraku, Yunus ragu penduduk kota Niniwe mau dan bisa berubah. Karena itu, mereka tidak layak menerima karunia kebaikan Tuhan. Tapi apa yang kemudian Yunus lihat? Ternyata muncul gerakan kesadaran masif dan kolektif. Dari mulai raja sampai orang biasa. Mereka secara bersama-sama berubah. Gerakan perubahan diri yang harusnya disyukuri oleh Yunus. Mereka menanggalkan perilaku jahat dan pola hidup penuh kekerasan. Sepatutnya, fenomena ini disambut sukacita oleh Yunus, karena Allah tidak jadi mendatangkan malapetaka atas kota Niniwe dan penduduknya. Sayang, Yunus seakan menerima dingin dan menyambutnya tanpa kehangatan perubahan itu. Saudaraku, suatu hari seekor katak sedang duduk di tepi sungai. Seekor kalajengking lewat dan berkata, "Katak, temanku yang baik, aku kesulitan untuk bisa berada di seberang sungai ini. Aku ingin menyeberang sungai, tapi tidak bisa berenang. Bisakah kamu menolongku menyeberangkanku?" Katak menjawab, "Tapi kamu adalah kalajengking. Nanti kamu bisa menyengat aku." Kalajengking menanggapi, "Kenapa saya harus menyengat kamu? Saya hanya ingin menyeberang. Aku janji tak akan menyengatmu." "Baiklah," kata si katak, "naiklah ke punggungku." Mereka pun menyeberangi sungai.
kalajengking duduk di atas punggung si kodok. Setelah tiba di seberang sungai, ternyata si kalajengking menyengat juga. Di saat kritis nyawanya, katak bertanya heran kepada kalajengking, "Kenapa kamu tetap menyengatku? Bukankah kau sudah berjanji tidak akan menyengatku?" Dengan santai si kalajengking menjawab, "Ya, karena saya kalajengking, maka saya menyengatmu. Itulah sifat dasarku." Saudaraku, kalajengking tak peduli pada bantuan pihak lain. Dia tetap menyengat dan membunuh katak yang telah membantunya. Dalihnya bahwa menyengat adalah sifatnya. Kita manusia pada umumnya dikaruniai hati nurani, dan kita pun bila terbuka atas peran Roh Kudus, niscaya mempunyai kemampuan berubah. Sebagai manusia, suatu saat kita keliru melangkah. Bersyukurlah jika kemudian kita mau mengoreksi diri, berubah. Kita bukan kalajengking yang sifat dasarnya tidak bisa berubah dan tidak mau berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami selalu berubah dan menata diri kami dengan topangan kekuatan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.